dipulihkan dari lembah kehancuran. Tema ini diangkat atau dituliskan, dirancang tanpa mengetahui bahwa dalam minggu-minggu ini suasana dunia, suasana bangsa kita, suasana kita semua dalam ancaman wabah. Tidak. Tetapi kita juga percaya tidak ada yang kebetulan. Dalam pergumulan kita bersama dengan seluruh umat manusia, kita diingatkan bahwa Tuhan sanggup memulihkan. Ketika kita membaca nas ini atau perikop ini, apa yang ada dalam pikiran kita? Kita ingat film zombie mungkin, atau film horor, bahwa ada sebuah gambaran lembah yang menakutkan, penuh dengan tulang kering, dan sungguh ajaib kemudian tulang-tulang itu menyatu. Penggambaran ini apalagi banyak difilmkan cerita begini, kita bisa membayangkannya bahwa kepada Nabi Yehezkiel sedang digambarkan sebuah penggambaran, tetapi penggambaran ini bukan supaya kita tertarik dengan bagaimana itu tulang-tulang bisa menyatu, bukan. Tetapi hendak menjelaskan bahwa kalau pasal 36 Yehezkiel itu berbicara tentang janji Israel akan dipulihkan. Itu pasal 36. Israel akan dipulihkan, dan pemulihan itu bagaimana bisa terjadi? Dalam pasal 36 dikatakan hati yang keras akan diubah menjadi hati yang taat. Hati batu akan diubah menjadi hati daging. Roh Allah akan berdiam di dalam batin Israel. Pemulihan terjadi ketika hati umat Tuhan itu diubah dari hati keras menjadi hati yang mau taat. Ketika umat Tuhan itu mau dipimpin oleh kuasa Roh Allah, sehingga hidup mereka dapat menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan karena itu dalam pasal 37 ini dijelaskan, digambarkan bagaimana proses pemulihan itu. Tulang-tulang kering menunjukkan seperti dikatakan di ayat 11. Tulang-tulang kering itu menunjukkan kondisi umat kira-kira seperti sekarang ini. Di dalam situasi penuh dengan pergumulan, di dalam situasi keputusasaan, di dalam situasi kehilangan pengharapan, di dalam kekalutan, di dalam beban yang berat. Jadi pengandaian akan tulang-tulang kering itu adalah sebuah penggambaran bahwa seperti inilah umat Tuhan. Mereka kelihatan hidup, tetapi sebenarnya mati. Mereka masih kelihatan berjalan, tetapi mereka tidak punya lagi semangat. Mereka terserak di berbagai tempat. Karena itu janji Tuhan mengatakan kepada Nabi Yehezkiel, bernubuatlah dan umatku akan kembali. Mereka akan kembali ke tanah Israel dan mereka akan memuliakan aku. Ini yang ditegaskan, bahwa dalam situasi kita sekarang ini, firman Tuhan mau mengatakan bukan hanya kepada orang Israel, tetapi kepada kita juga, bahwa hanya kuasa Allah yang sanggup untuk memberi kehidupan, sanggup memulihkan. Hari esok kita tidak tahu sampai kapan wabah ini. Saya duduk persiapan kemarin dan terasa gempa. Saya lari, saya keluar dari rumah. Semua mengatakan, waduh, virus belum selesai, gempa lagi datang. Dan kita tidak tahu apa lagi berikutnya. Tetapi firman Tuhan mau mengatakan kepada kita bahwa percaya hanya kuasa Allah yang sanggup memberi pemulihan. Firman Tuhan hari ini mengajak kita
berani melangkah, berani menatap masa depan karena kita bersama dengan Tuhan. Bacaan Injil minggu ini adalah peristiwa Lazarus yang dibangkitkan. Ketika Marta dan Maria dalam kesedihan dan keputusasaan, apa yang Tuhan Yesus katakan? Tuhan Yesus katakan, percayakah engkau? Percayakah engkau akan kebangkitan? Dan Maria menjawab, ya, saya percaya bahwa akan ada kebangkitan kelak. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, bukan kelak, sekarang apakah engkau percaya? Dan Tuhan Yesus berseru, Lazarus keluarlah. Kepada Yehezkiel dikatakan, percayakah engkau bahwa dapatkah tulang-tulang ini hidup kembali? Dan Yehezkiel menjawab, jikalau engkau Tuhan yang menghendakinya, maka terjadilah. Jadi dalam pergumulan kita, sekalipun suasana seperti ini memprihatinkan, gerak kita menjadi sempit, tetapi hati kita jangan menjadi sempit. Pengharapan kita jangan menjadi ciut dan mengecil. Itu yang terpenting. Itu yang paling penting, bahwa kita percaya kalau kita bersama Tuhan akan ada pemulihan, akan ada kekuatan, dan pengharapan itu akan tetap bersama kita. Amin.